Oke, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari program studi Mekatronika, Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini saya berada di lab robotika. Nah, diskusi kita hari ini, ngobrol santai kita hari ini adalah tentang motor listrik, sedikit menyinggung juga tentang inverter, tentang transmisi, dan juga tentang sistem mekanik yang banyak digerakkan oleh motor listrik, dan juga bagaimana formula atau rumus yang banyak digunakan untuk perhitungan apabila kita menggunakan aktuator motor listrik. Nah, kenapa ini penting? Karena ke depan listrik itu merupakan sumber energi yang akan semakin banyak digunakan di industri dan juga tentunya di kendaraan-kendaraan, di mobil kita yang sekarang juga sudah akan mulai beralih ke motor listrik. Nah, saat kita bicara motor listrik, maka kita juga harus tahu tentang rumus-rumus atau tentang formula yang digunakan dalam perhitungan motor listrik. Nah, di belakang saya di sini sudah ada beberapa rumus penting yang sangat bermanfaat nantinya apabila kita akan mengaplikasikan motor listrik di dalam sistem kita. Nah, di samping kiri saya juga di sini sudah saya gambarkan dua hal. Satu adalah tentang transmisi dan juga bagaimana motor listrik itu nantinya akan dikoneksikan dengan transmisi, apa keuntungannya kalau kita menggunakan transmisi. Terus yang kedua, bagaimana inverter di sini berperan di dalam sistem yang dikendalikan, yang digerakkan oleh motor listrik, dan apakah masih perlu transmisi. Nanti kita akan diskusi. Dan juga di sini akan sudah saya gambarkan beberapa sistem mekanik yang digerakkan oleh motor listrik, mulai dari konveyor dan sebagainya. Nah, oke, mari kita melihat dari mulai sistem aplikasi dan kemudian nanti masuk ke dalam rumus-rumus yang nantinya akan sangat bermanfaat dalam proses kita untuk memanfaatkan motor listrik. Oke, kita lihat di sini. Nah, kalau kita bicara tentang sistem yang ada di industri, tentang sistem yang ada di lingkungan kita, gitu ya, banyak mesin-mesin atau banyak sistem-sistem yang digerakkan oleh motor listrik. Ya, kalau di industri, nah sistem yang digerakkan oleh motor listrik kita mengenal namanya konveyor. Ada banyak konveyor di sini, ada belt konveyor, ada apron konveyor, ada screw konveyor dan sebagainya, gitu ya. Nah, di sini kita lihat di sini adalah mekanisme belt konveyor, ya. Terus yang kedua, mekanisme yang banyak digerakkan oleh motor listrik itu adalah lead screw atau ball screw. Nah, baik konveyor maupun lead screw, ball screw di sini ini akan sangat berguna untuk merubah gerakan putar dari motor listrik untuk merubah menjadi gerakan translasi. Jadi konveyor di sini nanti digerakkan oleh motor listrik yang berputar. Nah, beltnya yang di sini nanti akan bergerak secara lurus atau bergerak translasi. Demikian lead screw atau ball screw, gitu ya. Di sini kalau teman-teman tidak tahu lead screw atau ball screw, mungkin teman-teman tahu mur sama baut. Nah, mur sama baut itu kalau diputar, ya, maka murnya dia akan bergerak. Nah, di situ dimanfaatkan juga di industri untuk merubah gerak putar motor listrik menjadi gerak translasi, gitu ya. Nah, ada juga sistem yang lain yaitu rack and pinion yang merubah gerak putar di sini, ya. Ini berupa roda gigi, terus kemudian ini ada roda gigi juga tapi lurus. Nah, di sini maka kalau pinion berputar, rack dia akan bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung arah putaran dari pinion. Terus kemudian ini juga bermanfaat juga ada sistem roll, gitu ya. Biasanya dimanfaatkan untuk menggeser kertas printer, gitu ya. Maka roll ini digerakkan oleh motor listrik yang berputar. Kertasnya di sini akan bisa bergeser ke kanan atau ke kiri tergantung dari arah putaran. Ini banyak juga dimanfaatkan di industri baja, misalnya untuk roll baja, untuk merubah dari ketebalan tertentu menjadi ketebalan yang lebih tipis. Nah, ini merubah gerak putar menjadi translasi, gerak putar menjadi translasi, gerak putar menjadi translasi, gerak putar menjadi translasi.
Ada juga sistem cooling. Kalau teman-teman bisa melihat ada di elevator atau lift, gitu ya. Maka kalau ini berputar, maka lift nanti akan bisa naik turun, gitu ya. Jadi ini juga bisa merubah gerak putar menjadi gerakan translasi. Terus kemudian ada sistem untuk kendaraan, ya. Kendaraan kalau rodanya berputar, kendaraannya akan bisa bertranslasi juga, gitu ya. Merubah gerak putar menjadi gerak translasi. Terus kemudian pompa, ya, pompa air. Ini pompa diputar supaya dia bisa mensuplai air. Terus kemudian blowernya diputar bisa mensuplai udara. Terus kemudian fan atau kipas angin diputar, dia bisa untuk menggerakkan angin sehingga kita menjadi lebih nyaman, gitu ya. Nah, di sini ada banyak sekali mekanisme-mekanisme, sistem-sistem yang ada di industri atau yang ada di sekitar kita, yang semuanya itu digerakkan oleh motor listrik. Ya, nah di sini berarti kita tahu bahwa motor listrik itu merupakan aktuator atau sistem penggerak yang paling banyak digunakan di industri atau di sekeliling kita. Ya, Anda di pompa yang ada di rumah Anda, pompa air, itu pasti butuh motor listrik untuk menggerakkan pompa, kipas angin, terus kemudian di kulkas, ya, terus kemudian di AC, kemudian di mesin cuci, ya, kemudian ada lagi di sistem apa lagi? Ya, Anda bisa lihat di situ bahwa aplikasi motor listrik itu sangat banyak, gitu ya. Nah, untuk dia bisa bergerak, ya, tadi kan membutuhkan aktuator atau penggeraknya motor listrik. Nah, motor listrik itu bisa dihubungkan secara langsung, ya. Jadi motor listriknya bisa dihubungkan secara langsung ke dalam sistem mekanik yang ada di sini, ataupun melalui transmisi, ya. Transmisi biasanya ada yang roda gigi, ya, menggunakan roda gigi atau gear, gitu ya. Ada juga yang menggunakan belt, ya, ada belt, ada V-belt, ada timing belt, macam-macam. Ada juga yang menggunakan rantai, ya. Tentunya di sini saat kapan kita menggunakan roda gigi, saat kapan menggunakan belt atau rantai, di sini bisa kita pelajari lebih lanjut. Tetapi di sini ingin tunjukkan bahwa motor listrik sebelum dihubungkan ke mekanik yang ada di sini kadang dihubungkan dengan transmisi, ya. Nah, kenapa perlu dihubungkan dengan transmisi? Supaya di sini bisa mengurangi kecepatan. Karena transmisi yang ada di sini, ini misalnya roda gigi, ini roda gigi lebih kecil dan ini roda gigi yang lebih besar. Sehingga kalau roda gigi yang kecil ini berputar dengan kecepatan misalnya 1000 rpm, tergantung dari perbandingan roda gigi yang ada di sini, maka roda gigi yang kedua di sini akan berputar lebih lambat. Ya, kadang yang ada di lapangan, yang ada di industri, yang ada di sekeliling kita, kadang kita membutuhkan kecepatan yang lebih lambat. Nah, untuk memperlambat kecepatan itu, kita menggunakan transmisi. Salah satu keunggulan tadi untuk dengan penggunaan transmisi adalah kita bisa meningkatkan torsi, ya. Jadi di sini memang kecepatannya berkurang, tetapi keuntungannya kalau kita kurangi kecepatannya, torsinya akan meningkat. Ya, torsinya akan meningkat, sehingga untuk menggerakkan sistem-sistem yang ada di sini dengan menggunakan transmisi, kita bisa menggunakan motor listrik yang lebih kecil karena kita bisa meningkatkan torsi dengan menggunakan transmisi, sedangkan transmisi juga digunakan untuk mengurangi kecepatan sesuai dengan kecepatan yang dibutuhkan. Ya, jadi di sini maka banyak motor listrik sebelum terhubung ke sistem mekanik di sini dihubungkan ke transmisi. Nah, ada cara yang sekarang baru digunakan, yaitu dengan menggunakan inverter. Ya, untuk aplikasi-aplikasi tertentu, khususnya misalnya di fan, di blower, di pompa yang ada di industri, gitu ya. Nah, kita membutuhkan inverter juga kendaraan, ya. Di dalam kendaraan motor listrik, sepeda motor listrik atau mobil listrik, gitu ya, itu menggunakan inverter. Karena dengan inverter di sini kita bisa mengatur kecepatan motor listrik, ya.
tadi untuk mengatur kecepatan motor listrik kita menggunakan sistem transmisi yang ada di sini, tetapi transmisi yang ada di sini tidak fleksibel karena transmisinya hanya transmisi 1, transmisi 2 dan sebagainya, yang di situ kecepatannya sudah tertentu. Nah, kalau kita ingin memperoleh kecepatan yang bisa bervariasi, maka kita membutuhkan inverter. Dengan inverter di sini kita bisa mengatur kecepatan dari motor listrik kita. Nah, inverter itu adalah satu alat yang dia bermanfaat untuk merubah frekuensi. Ya, berarti nanti kalau kita menggunakan inverter, motor listrik yang kita gunakan adalah motor AC. Ya, karena motor AC di situ dia bisa berubah kecepatannya apabila kita mengatur frekuensinya. Nah, saat kita menggunakan inverter untuk merubah kecepatannya, gitu ya. Nah, di sini pertanyaan, apakah kita masih membutuhkan transmisi untuk merubah kecepatan? Nah, di sini tadi kalau di dalam sistem yang ada di lapangan, yang ada di sistem mekanik kita yang ada di lapangan, kita membutuhkan kecepatan yang tidak terlalu besar. Sedangkan motor listrik ini kecepatannya adalah lebih besar, misalnya 1500 rpm. Sedangkan di sini RPM-nya tidak dibutuhkan sebesar itu, ya maka kita tetap bisa memanfaatkan transmisi, gitu ya. Kenapa? Kalau kita memanfaatkan inverter, maka nanti kita hanya bisa mengatur kecepatan, tetapi kita tidak bisa meningkatkan torsi. Nah, yang terjadi tadi di lapangan, supaya kita bisa menurunkan kecepatan, ya, kita memberikan menggunakan inverter dengan merubah frekuensi. Tetapi kita tetap membutuhkan transmisi supaya kita bisa meningkatkan torsi, ya. Jadi nanti kalau misalnya kecepatan belt conveyor kita, gitu ya, di sini membutuhkan hanya 150 rpm, sedangkan rpm yang ada di motor listrik 1500, maka kita bisa menggunakan transmisi dengan perbandingan 1:10, kita akan bisa memperoleh kecepatan 150 rpm dengan torsi 10 kali lipat lebih tinggi. Sehingga untuk menggerakkan belt conveyor ini kita bisa membutuhkan motor listrik yang lebih rendah dayanya dibandingkan kalau kita tidak menggunakan transmisi. Ya, nah untuk di kasus tertentu, misalnya di aplikasi blower, aplikasi pompa, aplikasi kendaraan, gitu ya, kadang kita membutuhkan kecepatan yang bervariasi. Kalau kita menggunakan roda gigi atau transmisi yang ada di sini, variasi kecepatannya tidak bisa fleksibel. Nah, maka di sini untuk aplikasi yang ada di sini, ini sekarang banyak menggunakan inverter, ya. Kenapa menggunakan inverter? Supaya kita bisa memperoleh kecepatan yang bervariasi. Salah satu keuntungan kalau kita menggunakan inverter adalah kita bisa mengurangi konsumsi listrik, ya, lebih besar, pangkat 3. Jadi kalau kita menggunakan inverter, saat kita ini membutuhkan kecepatan yang rendah, kita tinggal mengurangi aja frekuensinya. Maka dengan mengurangi frekuensi kita akan bisa menghasilkan misalnya udara ataupun air dia dengan lebih sesuai dengan kebutuhan kita, tapi di satu sisi kita bisa mengurangi konsumsi listrik, ya. Jadi di sini untuk aplikasi tertentu kita membutuhkan inverter dan transmisi, ya. Misalnya untuk aplikasi conveyor, lead screw dan sebagainya, karena kecepatan yang dibutuhkan di belt conveyor, di lead screw di sini tidak begitu cepat. Tetapi untuk aplikasi tertentu kita langsung bisa menghubungkan inverter kita dengan motor listrik tanpa memerlukan transmisi. Salah satu keuntungannya adalah kita bisa menghemat energi untuk penggunaan itu. Nah, kenapa saat kita di sini tahu bahwa banyak aplikasi motor listrik di industri, nah maka kita harus tahu beberapa rumus yang digunakan untuk perhitungannya. Ini adalah rumus yang penting. P sama dengan T kali N
dibagi dengan K, di mana P itu adalah daya, satuannya bisa horsepower, bisa watt, kilowatt, gitu ya. Torsi, ya, torsi itu adalah kekuatan untuk memutar, satuannya bisa kilogram meter, pound feet dan sebagainya. N itu adalah RPM, yaitu kecepatan putar, ya. Sedangkan K adalah konstanta. Nah, maka dari sini kita bisa dengan perhitungan rumus yang ada di sini, maka kita bisa meningkatkan torsi jika kita menurunkan kecepatan. Ya, tadi dengan menggunakan transmisi kita bisa menurunkan kecepatan. Ya, dengan menggunakan transmisi kalau kita menurunkan kecepatan, maka torsinya akan meningkat. Sehingga tadi saat kita akan menggerakkan belt conveyor, lead screw, ya, rack pinion, maka kita bisa membutuhkan motor yang lebih kecil. Karena torsinya bisa kita tingkatkan, sedangkan kecepatannya kita turunkan menggunakan transmisi. Nah, kecepatan yang ada di sini, kalau kita lihat rumusnya, ini adalah untuk motor listrik AC, gitu ya. Itu adalah 120 dikalikan frekuensi dibagi dengan jumlah kutub atau jumlah pul. Maka di sini Anda bisa lihat di sini supaya kecepatannya meningkat. Ya, supaya kecepatannya ini bisa bervariasi, ya, bisa naik turun, maka kita bisa meningkatkan atau menurunkan frekuensi. Nah, untuk meningkatkan menurunkan frekuensi yang ada di sini menggunakan alatnya namanya adalah inverter. Jadi inverter berfungsi untuk dia bisa merubah frekuensi. Dengan merubah frekuensi bisa merubah kecepatan dari motor listrik kita. Nah, tetapi kecepatan dari motor listrik kita kalau diubah frekuensinya di sini tidak akan meningkatkan torsi yang ada di sini, ya, karena dayanya juga turun yang ada di sini. Jadi kenapa dengan inverter motor listrik kita bisa mengatur kecepatan, kita kadang masih membutuhkan transmisi karena dengan transmisi kita bisa meningkatkan torsi dengan cara menurunkan kecepatan. Tapi kalau dengan inverter kita menurunkan kecepatan, kita tidak meningkatkan torsinya, karena saat kecepatannya frekuensinya diturunkan, dayanya juga turun sehingga torsinya tidak naik secara signifikan. Nah, ini adalah rumus yang kedua. Terus kemudian torsi, ya, yang ada di sini itu adalah gaya dikalikan dengan jari-jari. Jadi kalau misalnya di sini R, dia di sini adalah R, maka torsi itu adalah gaya dikalikan dengan jari-jari. Jadi Anda lihat di sini berarti jika kita nanti torsinya ini meningkat dengan jari-jari yang sama, kita nantinya bisa meningkatkan gayanya, ya. Jadi nanti kalau torsinya di sini meningkat, kita bisa memutar belt conveyor dengan lebih mudah. Maka kenapa transmisi masih penting di sini. Kemudian rumus yang terakhir yang sangat penting nantinya adalah untuk merubah kecepatan translasi dari kecepatan rotasi menjadi kecepatan translasi, yaitu di mana ini R ini adalah jari-jari dari misalnya ini adalah deltnya, ini adalah R-nya, gitu ya. Maka V-nya yang ada di sini, ya, kalau di sini adalah RPM-nya, N-nya, kita bisa menghitung V-nya di sini dengan rumus 2VR dikalikan dengan N. Sehingga karena di sini Anda lihat sistem mekanik yang ada di sini kan semuanya merubah gerak putar menjadi translasi. Maka kita harus tahu kecepatan translasi yang dibutuhkan berapa, sehingga RPM-nya ketemunya nanti berapa, kita bisa menghitung dari rumus ini. Nah, ini adalah diskusi singkat kita yang semoga bermanfaat. Kita menunjukkan betapa semakin banyak aplikasi motor listrik di industri. Terus kemudian di mana aplikasi motor listrik itu, motor listrik masih tetap membutuhkan transmisi. Maka kita nanti harus mempelajari beberapa transmisi. Roda gigi ada banyak jenis roda gigi, dan juga banyak rantai dan sebagainya. Nah, termasuk bagaimana kita bisa menurunkan
merubah kecepatan dengan menggunakan inverter, gitu ya, yang nantinya akan semakin banyak bermanfaat, khususnya nanti kalau kita menggunakan kendaraan yang notabene di situ menggunakan penggerak motor listrik. Nah, beberapa aplikasi di industri juga sudah mulai banyak menggunakan inverter, karena dengan inverter kita bisa menghemat konsumsi dari energi. Nah, sedangkan yang ada di sini ini adalah bagaimana kita bisa nantinya memilih motor listrik yang tepat untuk kasus-kasus kita dengan menggunakan rumus yang ada di sini, baik rumus hubungannya antara daya, torsi, dan kecepatan, rumus hubungannya kecepatan dengan frekuensi, rumus torsi daya dikalikan dengan jari-jari, dan yang terakhir bagaimana rumus untuk kecepatan translasi yang bisa dihitung dari kecepatan rotasi yang kita miliki. Nah, ini yang nantinya akan Anda harus bisa mempelajari, ya. Anda bisa memilih motor listrik yang tepat, dan Anda harus yakin bahwa motor listrik harus Anda kuasai kompetensi ini karena aplikasinya semakin banyak. Nanti tidak hanya menghitung, ya, tidak hanya tahu di sini, tapi juga harus bisa menginstalasi. Nanti kalau memprogram, Anda juga harus bisa memprogram, mengatur parameter untuk bisa merealisasikan sistem Anda dengan menggunakan aktuator motor listrik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.